Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu biar nanti nggak bingung gitu ya. Nah, ini dia materi kita di video kali ini. Jadi di video ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Di video sebelumnya sudah dibahas dari faktor internalnya, dan di video ini kita akan bahas dari faktor eksternalnya. Langsung saja, faktor eksternal yang pertama itu adalah pengaruh paham-paham dari luar. Jadi paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1903, Belanda membuat undang-undang desentralisasi yang diantaranya mengatur tentang pembentukan kota praja atau kota madya. Makna sederhana dari desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan. Jadi kebalikan dari sentralisasi. Kalau sentralisasi itu adalah pemerintahannya bersifat sentral, sementara kalau desentralisasi pemerintahannya dibagi lagi menjadi beberapa daerah, dan setiap daerah itu berhak untuk mengatur administrasi mereka masing-masing. Nah, salah satu isi dari undang-undang desentralisasi ini adalah memperkenalkan rakyat Indonesia tentang tata cara demokrasi yang modern. Nah, dengan adanya paham-paham baru inilah yang mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada gerakan dari negara-negara lain yang terjajah. Nah, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara seperti di India yang wilayahnya dijajah oleh Inggris pada saat itu, kemudian ada Filipina juga yang dijajah oleh Spanyol, dan beberapa negara lain juga yang terjajah, sehingga memunculkan inspirasi dan rakyat Indonesia juga menjadi termotivasi ya untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri mereka. Yang terakhir adalah dampak dari peperangan. Nah, perang yang sangat berdampak bagi bangkitnya rasa nasionalisme bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang terjajah adalah menangnya Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Jadi pada tahun 1904 sampai 1905 itu telah terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Nah, Rusia ini kan dari bangsa Eropa ya, sedangkan Jepang dari bangsa Asia. Dan for your information ya teman-teman, jadi zaman dulu negara yang menjajah itu kebanyakan datangnya dari wilayah Eropa, sedangkan negara yang terjajah itu kebanyakan di wilayah Asia. Itulah kenapa Eropa itu disebut dengan benua biru, karena kebanyakan negara-negaranya itu negara-negara kerajaan gitu yang notabene kaya-kaya gitu ya. Sedangkan wilayah negaranya, tanahnya tidak terlalu subur. Sedangkan di Asia kebanyakan negara-negara miskin tapi tanahnya subur-subur. Sehingga negara-negara yang ada di Eropa ini menjajah negara-negara yang ada di Asia hanya untuk mengeruk kekayaan alamnya saja. Nah, dengan adanya kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain bahwa orang Asia juga bisa melawan orang Eropa. Sehingga bangsa-bangsa Asia pun menjadi semakin yakin bahwa mereka juga bisa melawan para penjajah. Oke, itu tadi faktor eksternal dari latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, dan ini terjadi pada saat masa penjajahan Belanda. Baiklah, sekian untuk video kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.